Mix First CB, mengungkap fakta secara nyata. Dam, pernah nggak sih mikir kayak, oh kerja freelance tuh enak ya, bisa kerja dari mana aja? Atau? Kalau aku enggak deh. Mending kerja tetap. Tiap bulan pasti gajian. Nah di sini kita akan ngebahas topik yang sering banget jadi dilema. Kerja freelance atau? Kerja tetap. Let's check it out! Definisi dulu nih. Oke, sebelum kita debat seru-seruan, kita samain dulu persepsi ya. Kerja tetap. Biasanya kamu kerja di kantor atau instansi, Senin sampai Jumat, kadang Sabtu juga. Ada jam kerja tetap, kamu punya atasan, struktur organisasi, gaji tetap tiap bulan, dan fasilitas-fasilitas seperti BPJS, THR, bonus akhir tahun. Freelance lebih fleksibel. Kamu bisa kerja project-based, nggak terikat satu perusahaan aja. Waktunya lebih bebas. Bisa dari rumah, kafe, atau bahkan sambil jalan-jalan. Tapi, tanggung jawab tetap besar. Tapi ingat, dua-duanya itu sama-sama kerja keras, sama-sama butuh tanggung jawab, dan sama-sama bisa bikin stres kalau nggak dikelola dengan baik. Enaknya jadi freelancer. Banyak banget nih yang bilang, wah enak banget ya jadi freelancer, bisa bangun siang, kerja sambil nonton Netflix, terus dibayar dolar. Eits, jangan langsung percaya mitos. Tapi ya, emang ada hal-hal seru jadi freelancer. Sekarang kita bahas dulu, apa sih enaknya jadi freelancer? 1. Bebas atur waktu sendiri. Mau kerja pagi sambil dengar suara burung, atau lembur malam sambil dengar musik indie, semua terserah kamu. Lokasi nggak masalah. Ada yang kerja dari kamar, ada yang dari pantai, ada juga yang sambil traveling. Yang penting kerjaan kelar dan klien puas. 3. Bisa pilih proyek sesuai minat. Kamu bisa bilang enggak kalau proyeknya nggak sesuai passion. Mau ambil desain, nulis, voice over, atau video editing, tinggal pilih. 4. Potensi gaji nggak terbatas. Kalau kamu jago, banyak relasi, punya skill yang dicari, kamu bisa dapat klien luar negeri dengan rate gede. Ada loh freelancer Indonesia yang sebulan bisa dapat puluhan juta bahkan tanpa ijazah, asal skillnya mumpuni. Seru kan? Tapi ingat, semua hal yang kelihatannya bebas, itu ada harga dan risikonya juga. Tantangan jadi freelancer. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas, padahal penting banget. Yap, freelance juga punya medan perang sendiri. 1. Penghasilan nggak menentu. Hari ini dapat proyek 3 juta, minggu depan nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi kamu harus bisa ngatur uang bener-bener, dan siap mental kalau sepi job. 2. Harus jago jual diri. Secara profesional ya. Nggak semua orang jago promosiin diri. Tapi sebagai freelancer, kamu harus bisa menjual skill kamu ke klien. Bikin portofolio, follow up, ngadepin revisi, semua kamu sendiri. 3. Nggak ada tunjangan. Nggak ada BPJS, nggak ada cuti, nggak ada THR. Semua harus kamu siapkan sendiri. Bahkan sakit pun tetap kerja, kalau enggak ya nggak dapat uang. 4. Distraksi dan manajemen waktu. Kerja dari rumah sama dengan godaan rebahan, nonton YouTube, atau tiba-tiba nyuci baju. Jadi kamu harus disiplin banget. Freelance tuh bukan kerja santai. Justru yang sukses itu kerja kerasnya luar biasa. Makanya, jadi freelance tuh cocok buat orang yang inisiatifnya tinggi dan tahan banting. Kelebihan kerja tetap. Oke, sekarang kita geser ke kerja tetap. Meski banyak yang bilang kerja kantor itu monoton, tapi sebenarnya ada banyak juga loh plusnya. 1. Gaji tetap dan tunjangan. Setiap tanggal gajian, kamu nggak deg-degan. Gajinya tetap, ada BPJS, THR, dan kalau beruntung bonus tahunan. 2. Ada struktur dan bimbingan. Kerja tetap biasanya ada jalur karir. Ada atasan yang bisa kasih arahan, ada rekan kerja yang bisa diskusi bareng, kamu nggak ngerasa sendirian. 3. Pengembangan diri.
Kamu bisa ikut pelatihan, seminar, sertifikasi, biasanya dibiayai kantor. Bisa naik pangkat juga. 4. Cuti dan waktu libur jelas. Kalau kerja tetap, kamu bisa ambil cuti tanpa harus mikir klien marah. Bisa liburan lebih tenang. Tapi, bukan berarti kerja tetap tanpa tantangan. Ya, kerja tetap juga nggak selalu ideal. 1. Waktu terikat. Jam 9 sampai 5. Kadang harus lembur, kadang hari libur kepotong kerjaan. Waktu buat keluarga, hobi atau diri sendiri bisa jadi terbatas. 2. Risiko bosan dan stuck. Kerja itu aja. Belum lagi kalau kantor toksik atau nggak ada ruang berkembang. 3. Terjebak zona nyaman. Karena terlalu nyaman, jadi malas eksplorasi. Padahal kemampuan kita bisa lebih dari yang sekarang. Tapi semua tergantung tempat dan orangnya juga ya. Ada yang nyaman banget di kerja tetap dan justru berkembang luar biasa di sana. Mana yang cocok buat kamu? Pertanyaan sekarang, mana yang cocok buat kamu? Kalau kamu orangnya suka kebebasan, suka kerja sendiri, tahan banting kalau nggak ada pemasukan, suka eksplorasi dan belajar hal baru, mungkin freelance cocok buat kamu. Tapi kalau kamu lebih nyaman dengan rutinitas, suka kerja tim, pingin punya jalur karir yang jelas, nggak mau pusing mikirin klien, kerja tetap bisa jadi jalan terbaik. Dan ingat, kamu juga boleh kok coba dua-duanya. Banyak orang sekarang kerja tetap, tapi juga freelance di luar jam kantor. Atau freelance dulu, lalu masuk kerja tetap untuk stabilitas. Tips menentukan pilihan. Tips dari gue nih, kalau kamu masih galau. Kenali gaya hidupmu. Suka kebebasan atau suka rutinitas? Cek kondisi finansial. Kalau belum siap nggak gajian sebulan, freelance full mungkin berat. Coba dulu freelance kecil-kecilan. Sambil kerja tetap, coba ambil proyek kecil. Rasain ritmenya. Bangun portofolio. Kalau mau jadi freelancer, portofolio itu senjatamu. Studi kasus dan cerita ringan. Ada teman gue namanya Rani. Dulu kerja tetap sebagai akuntan. Tapi dia capek karena kerjaan numpuk terus. Akhirnya dia resign dan coba jadi konsultan pajak. Awalnya sepi, tapi dia tekun bangun LinkedIn, kasih value, dan pelan-pelan dapat klien. Sekarang penghasilannya 2 kali lipat dari waktu kerja tetap dulu. Tapi ya itu, dia harus urus semua sendiri, pajak, tagihan, waktu kerja. Sebaliknya, ada juga teman gue, Dito. Dulu full freelancer video editor, tapi dia ngerasa kesepian dan pengen punya tim yang solid. Akhirnya dia kerja di startup, jadi full-time editor. Sekarang dia happy karena bisa berkembang bareng tim. Jadi, nggak ada pilihan yang paling benar. Yang ada, pilihan yang paling sesuai buat kamu. Freelance versus kerja tetap itu kayak milih jalan. Ada yang lurus tapi panjang, ada yang berliku tapi seru. Yang penting kamu tahu tujuanmu kemana. Intinya, nggak ada yang lebih baik antara freelance dan kerja tetap. Semua tergantung kebutuhan, gaya hidup, dan kepribadian kamu. Kalau kamu lagi mikir buat pindah haluan, coba deh duduk sebentar, tanya ke diri sendiri. Apa sih yang bikin aku merasa puas dalam bekerja? Apa aku siap ngadepin resikonya? Dan ingat, semua pekerjaan itu ada nilainya. Nggak ada yang lebih keren, nggak ada yang lebih rendah. Yang penting kamu bekerja dengan hati dan jujur sama diri sendiri. Kalau kamu tim mana nih? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagiin ke teman kamu yang masih galau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay produktif dan kerja dengan cara yang bikin kamu bahagia.